Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kami semua. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Listi ya, MC terkece kita nih pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan sesi materi ya pada pagi hari ini. Pepatah tuh pernah bilang loh, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Puspitasari. Di sini saya ditunjuk sebagai moderator untuk menjalankan suatu acara. Kemudian besar harapan saya, teman-teman, kita bisa mengikuti acara dari pagi sampai nanti selesai dengan baik. Kemudian pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa ya teman-teman dari Unsaf FE. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Baik Kak. Baik Kak. Baik Kak. Terima kasih. Saya juga berharap kita semua selalu diberi kesehatan ya, karena sekarang kan eranya udah beda nih teman-teman. Kemudian yang saya hormati juga tadi Bu Eda selaku pendamping kewirausahaan Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Semarang. Dan tak lupa teman-teman semuanya nih, teman-teman dari KWU FMIPA UNES maupun dari Unsaf FE UNES yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kemudian kita mulai aja ya. Sebenarnya teman-teman sedikit sharing aja nih, di era yang begitu maju pada abad ini, dengan kondisi yang mau nggak mau nih, kita harus ada di kondisi kayak gini, yaitu kondisi yang apa-apa tuh harus di rumah, semuanya terbatas, gitu. Mau nggak mau kita harus melewati semuanya bersama-sama. Satu hal sebenarnya yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini yaitu mau nggak mau apapun kondisinya hidup itu harus tetap berjalan gitu. Dalam hidup kita juga punya pilihan, kita bisa memilih apa sih pilihan kita gitu. Dan teman-teman kita memilih dalam hidup kita yaitu menjadi entrepreneur nih. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Ya karena terbukti kita semua berada di room ini untuk belajar sama-sama nih. Entrepreneur tuh kayak gimana sih? Yang kita tahu kan entrepreneur itu kan pembisnis ya. Pembisnis itu ya jualan nih. Habis jualan kita dapat omset. Ketika udah dapat omset, terus kita dapat laba. Ketika dapat laba, kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya kita gunakan untuk memperbesar usaha kita lagi. Nah, permasalahannya, apakah sampai tua nanti akan seperti itu? Gitu. Kan enggak juga gitu. Karena kan ketika kita udah tua, berarti kan kondisi kita udah beda gitu. Masa iya kita mau kerja terus-menerus? Maka dari itu, acara pengenalan saham ini dirasa akan sangat bermanfaat sekali nih bagi teman-teman semuanya. Mungkin rasanya manfaatnya nggak sekarang nih. Kita kan nggak tahu ya, dengan acara ini kita akan terbuka nih mindsetnya. Oh, saham tuh kayak gini nih, investasi kayak gini, kayak gitu. Gimana sih cara kita bermain saham, gimana cara kita investasi, modalnya berapa sih Kak? Pasti kalian juga banyak lah pertanyaan di otak kalian gitu. Sama, kita juga belajar bareng-bareng. Maka dari itu, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman Unsaf FE yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman KWU nih, gitu. Nah, perlu juga saya ingatkan bahwa di penyampaian materi nanti itu akan berlangsung selama 90 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang saya buka nantinya. Nah, kita udah nggak sabar banget nih mau belajar dari teman-teman Unsaf FE. Untuk waktu dan tempat mungkin saya persilahkan. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Dela yang sudah memberikan waktunya untuk saya sharing sedikit materi tentang investasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Fatahullah sebagai Direktur Unsaf 2021. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Vira Lidiana sebagai Ketua KWU FMIPA tahun 2021 dan Kak
Andi Zohan sebagai Ketua Panitia Unsaf Menyapa KWU FMIPA 2021 serta semua hadirin yang bersedia untuk mengikuti Unsaf Menyapa. Oke, mungkin perwakilan PR bisa share screen nih materinya tentang Unsaf Menyapa. Oke, di sini saya mengambil judul yuk mulai investasi dari sekarang gitu teman-teman, karena menurut saya di umur kita yang masih 15 sampai 25 tahun ini, kita itu bisa untuk berpenghasilan sendiri gitu. Dan kita bisa mengurangi beban orang tua dalam kita itu kalau main atau mungkin yang sudah punya pacaran, kita tidak menggunakan uang orang tua dan kita bisa mendapatkan uang sendiri ya salah satunya dengan cara investasi. Oke, next. Oke, tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti investasi itu? Investasi sendiri menurut ekonominya yaitu modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi di masa yang akan datang. Jadi diharapkan investasi ini tuh bisa mendapatkan imbal balik teman-teman. Kita dalam memberikan modal, kita berharap tuh bisa mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Dan secara umum bahwa investasi tersebut adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Yang saya jelaskan tadi bahwa investasi itu diharapkan kita tuh mendapatkan keuntungan gitu teman-teman. Dapatkan imbal balik yang lebih besar di masa depan. Oke, next. Lalu kenapa nih milenial perlu berinvestasi? Yang pertama adalah kebutuhan. Dengan investasi sendiri, kebutuhan kita tuh bisa dicukupi gitu teman-teman. Misal nih, kita investasikan saham, kita mendapatkan keuntungannya nih dari saham. Secara tidak langsung, keuntungannya itu tuh bisa mencukupi kita gitu, mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Berikutnya adalah keinginan. Keinginan milenial sekarang untuk maju lebih ke depan untuk masa depannya gitu teman-teman, dan juga keinginan untuk memperoleh uang sendiri tanpa harus membebankan orang tua. Dan yang ketiga adalah peningkatan nilai kekayaan. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan bahwa investasi ini tuh bisa meningkatkan nilai kekayaan kita. Misal kita memberikan modal 100.000, kita bisa dengan investasi itu modal kita tuh bisa bertambah gitu teman-teman. Jadi kita dapat keuntungannya. Yang itu disebutkan peningkatan nilai kekayaannya. Berikutnya yang keempat adalah inflasi. Ya bisa kita ketahui dari hari ke hari bahwa harga bahan pokok tuh bakal semakin mahal. Misalnya nih kita beli sekarang kita beli nasi goreng 10.000. Tapi kita nggak tahu berapa minggu ke depan tuh apakah harga nasi goreng akan sama, karena bahan pokoknya akan semakin mahal. Yaitu salah satunya diakibatkan karena inflasi tersebut. Dan juga dengan investasi ini tuh kita bisa menekan inflasi gitu teman-teman. Yang kita ketahui bahwa inflasi sendiri itu peredaran uang yang banyak oleh masyarakat. Jadi dengan kita berinvestasi, kita bisa menekan peredaran uang yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian di masa depan. Ya, untuk sekarang kita masih bisa nih bermain, berfoya-foya dengan teman-teman. Ya, mungkin kurang memikirkan masa depan gitu ya teman-teman. Saya pernah nih tanya sama teman saya, kamu kuliah ini sebenarnya sama nggak sih sesuai dengan cita-citamu? Enggak, saya kuliah tuh ya asal dapat aja gitu loh. Oh, dapatnya di sini. Jadi nggak sesuai cita-citanya. Tapi kita tuh bisa meminimalisir ketakutan kita gitu. Ketakutan kita bagaimana nih nanti masa depanku tuh
bakal sukses apa enggak, kita bisa menekannya itu dengan berinvestasi gitu. Dengan berinvestasi itu kepanikan kita tuh bisa merasa berkurang karena kita sudah punya pegangan, yaitu investasi. Oke, next. Oke, apa pilihan Anda ke depan gitu ya. Di sini saya hanya ingin gambarin aja nih, oh umur di 0 sampai 15 tahun tuh kita belajar, bermain, 15 sampai 25 tahun tuh ya kebanyakan kita menimba ilmu, menerima uang saku, hangout, pergi sama temen, dan lain sebagainya. Tapi pernah kepikir nggak sih di umur 15 sampai 25 tahun ini tuh sebenarnya kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus menunggu di usia 25 sampai 30 tahun. Jadi kita bisa bermain, kita bisa pergi dengan teman, sekaligus kita bisa punya uang sendiri gitu loh. Ya salah satunya dengan investasi ini. Jadi kita bisa selain kita main sama teman, kita sering kumpul, ya kita bisa mendapatkan uang sendiri ya dari salah satunya dari investasi tersebut. Oke, next. Oke, konsep uang menurut waktu. Jadi ini tadi udah saya singgung sedikit gitu ya. Akibat inflasi sendiri bahwa bahan pokok itu bakal semakin mahal, yang mengakibatkan ya mau nggak mau penjual itu harus meningkatkan harganya gitu agar tidak rugi. Misalkan di 2005 nih teman-teman bisa beli bakso di uang 100.000 bisa dapat 6 bakso jumbo. Tapi di 2010, 2015 teman-teman tuh hanya bisa beli bakso dengan uang 100.000 tuh bisa dapat 4 gitu teman-teman. Jadi ada pengurangan setiap waktunya gitu. Itu yang mengakibatkan penurunan uang kita gitu. Yaitu karena itu tadi bahan pokok akan semakin mahal dan sumber daya akan semakin langka. Oke, next teman. Oke, ini saya contohkan lagi, contohnya yaitu Indomie ya. Kita bisa beli Indomie di 2010 tuh kita bisa dapat 7 gitu ya. Tapi di 2015 tuh dengan uang 10.000 ya kita cuma bisa dapat 5 gitu. Dan di selanjutnya di 2020 cuma dapat 3. Ya yang itu tadi. Bahan pokok akan semakin meningkat, ya mau tidak mau yang memproduksi suatu produk tersebut meningkatkan harganya gitu. Jadi nilai mata uang kita semakin tahun akan berkurang gitu, teman-teman. Oke, next. Oke, mungkin ini kayak gambaran gitu, teman-teman mau investasi itu investasi apa gitu ya. Ini saya ada jenis-jenis investasi yang bisa teman-teman coba, yaitu yang pertama adalah saham, yang kedua yaitu deposito, dan yang ketiga yaitu cryptocurrency, yang keempat obligasi, yang keempat emas, yang keenam adalah properti, ya seperti rumah, tanah, terus barang-barang seperti kursi, meja, dan lain sebagainya, dan juga yang terakhir reksadana. Oke, next. Oke, investasi kemana nih untuk melawan inflasi? Bisa kita lihat grafiknya di sini bahwa dengan investasi gitu grafiknya tuh meningkat gitu, ya. Investasi ini bisa menekan laju inflasi, ya bisa kita ketahui bahwa investasi ini seperti saham, obligasi dan lain sebagainya itu bisa menekan inflasi gitu ya. Yang tadi masyarakat berfoya-foya dan sebagainya itu bisa kita tekan dengan investasi ini, ya dengan saham, obligasi, deposito dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini ada sedikit gambaran nih teman-teman. Beli iPod atau saham Apple-nya nih. Jadi di 2001 nih, teman-teman bisa beli iPod harga 4,2 juta. Harga iPod ini tuh sama dengan sahamnya, saham Apple 330 lembar yang seharga per sahamnya itu 1,2 per saham. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau di 2020
harga sahamnya itu bakal meningkat gitu. Di sini saya contohkan bahwa di 2020 bakal meningkat nih sebesar 352,8 US dollar per saham. Jadi yang teman-teman waktu 2001 hanya bisa beli iPod seharga 4,2 juta, dengan teman-teman misalnya beli sahamnya, teman-teman tuh di 2020 nggak hanya cuma bisa beli iPod-nya, tapi bisa beli mobil malah teman-teman. Jadi keuntungannya itu sangat besar kalau teman-teman lihat. Dengan kita membeli sahamnya, kita bersabar investasikan, ya ini yang dulunya cuma bisa beli iPod, sekarang kita bisa tukarkan dengan mobil gitu teman-teman sahamnya. Jadi meningkat gitu harganya. Dan nih tadi yang seharga 850, yang awalnya 4,2 juta, sekarang harganya 853 juta. Udah untung berapa tuh berarti? Kalau misalnya dari 2001 ke 2020, sudah untung sekitar 848 juta. Keuntungan kita dari 2001 hingga 2020. Oke, next. Oke, contoh berikutnya, beli motornya atau saham Astranya nih, gitu kan ya. Di 2005, kita beli motor tuh harga 6,8 juta. Tapi jika motor tersebut kita tukarkan dengan saham, kita bisa dapat 70 lot saham dengan harga sahamnya per lot sahamnya itu 97.500. Dan di 2020 ternyata saham yang kita beli itu meningkat gitu per sahamnya, yaitu 479.000. Yang awalnya hanya 97.500, sekarang per sahamnya meningkat jadi 479.000. Dan di 2020 tuh kita tidak hanya bisa beli motor, kita bisa beli mobil. Jadi keuntungannya itu sangat besar. Yang awalnya cuma 6,8 juta, kita beli motor doang. Sekarang kita bisa beli mobil seharga 454 juta. Itu berapa keuntungannya? Kira-kira ya 447 juta yang kita dapatkan keuntungannya dari 2005 hingga 2020. Wow, itu besar banget ya. Keuntungan seperti itu. Oke, next. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman nih, yuk kita jadi investor di pasar modal. Kan udah tahu tadi, wow, itu keuntungannya besar banget. Jadi, ayo aku ajak teman-teman, yuk kita jadi investor yuk di pasar modal. Next. Nah, apa sih manfaatnya gitu? Apa sih manfaatnya berinvestasi di pasar modal? Yang pertama adalah capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Tadi yang saya contohkan, bahwa misal tadi motor seharga 6,8 juta, kita tukarkan dengan sahamnya yang seharga 97.500, di 2020 harga sahamnya meningkat menjadi 479.000, kita bisa beli mobil. Ya kan, seharga 454 juta. Berarti ada selisihnya itu. Selisihnya tadi sekitar 447 juta kan teman-teman. Itu selisih yang teman-teman bisa ambil gitu loh. Itu keuntungan yang teman-teman dapatkan, 447 juta. Berikutnya adalah dividen, itu pembagian keuntungan perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu bisa membagikan keuntungannya gitu dengan investor-investornya. Berikutnya ada bonus kepemilikan saham. Yang ketiga itu pemecahan jumlah unit saham. Keempat, pembelian kembali saham di publik oleh perusahaan. Yang kelima yaitu hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru. Jadi emiten-emiten itu bakal terus bertambah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa investor lama tuh bisa membeli saham emiten-emiten dari saham yang baru gitu. Dan yang terakhir adalah RUPS, yaitu diundang dalam rapat umum pemegang saham. Ini kalau teman-teman mahasiswa ini bisa ikut RUPS itu beruntung. Karena apa? Dengan RUPS teman-teman bisa dapat makan gratis nih. Yang pertama, bisa dapat makan gratis. Terus yang kedua bisa dapat pengalaman nih. Oh, ini kalau nanti aku di perusahaan tuh ternyata gini dalam memilih direktur dan lain sebagainya. Dan dapat relasi yang banyak gitu. Relasi-relasi para investor. Oke, next. Nah, oke. Jika kita lihat dari grafik ini bahwa investor-investor itu mengalami peningkatan gitu teman-teman.
di pasar modal, di reksadana, GBS dan surat berharga negara, contohnya obligasi tadi. Dan tercatat pada 30 Juli 2020 bahwa sekitar 3.022.366 orang itu sudah mendaftar saham gitu di 2020. Dan kenaikannya ya dari 2019 ke 2020 itu sekitar 21,66%. Jadi setiap tahun tuh investor bertambah gitu. Ya mana yang nggak mau gitu kalau keuntungannya sebesar itu, dan kita itu bisa gitu ya kerja di rumah menggunakan handphone, menggunakan laptop untuk memulai investasi saham tersebut atau investasi lainnya. Oke, next. Ini perbandingan investor asing dan domestik. Bisa kita lihat bahwa kepemilikan setiap tahun tuh bertambah gitu. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak investor asing, tapi ada peningkatan gitu. Ada peningkatan dalam domestik itu pengen jadi investor gitu teman-teman. Dan juga dalam aktivitas perdagangannya juga semakin tahun ya semakin bertambah gitu. Ya itu tadi, kita cuma di rumah ya sudah bisa mendapatkan uang sendiri gitu loh, dengan handphone, dengan laptop, dengan modal yang tidak begitu banyak tuh kita sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Oke, next. Nah, sekarang kita adalah generasi milenial. Ya harus milenial gitu teman-teman. Milenial di sini tuh apa sih gitu ya? Ya milenial di sini tuh artinya adalah kita harus mulai lebih kenal investasi di pasar modal. Oke, next. Oke, ini gambaran aja pertumbuhan investor di milenial. Bahwa di umur-umur kita sekarang nih, di umur 18 sampai 25 tahun, peningkatannya itu drastis banget gitu yang ingin jadi investor. Ya, mana nggak mau gitu loh, di usia-usia kita muda sekarang, kita bisa menghasilkan uang gitu loh, bisa menghasilkan uang tanpa harus berkeringat seperti kita menjadi kuli atau lain sebagainya. Kita cukup di rumah, kita cukup menggunakan handphone, kita cukup menggunakan laptop, kita bisa untuk mulai investasi saham mungkin atau reksadana dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat di umur 18 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya selalu mengalami peningkatan. Tetapi di umur 18 sampai 25 yang mengalami peningkatan signifikan gitu, yang besar gitu. Di umur-umur kita, teman-teman, di umur-umur kita yang kita masih sekolah, kita masih ya kita menjadi mahasiswa gitu. Di umur-umur kita banyak yang minat menjadi investor milenial. Oke, next. Yuk kita mulai mengenal pasar modal gitu ya. Oke, next. Oke, pasar modal sendiri itu apa gitu ya teman-teman ya. Pasar modal sendiri itu adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan-perusahaan yang tercatat gitu ya. Jadi bagi investor sendiri apa sih gunanya pasar modal itu ya? Yaitu ya pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial, yaitu instrumen finansialnya yaitu saham, obligasi, reksadana. Ya investor tuh pengen mendapatkan keuntungan yang saya jelaskan tadi ya, mendapatkan keuntungan, dapat imbal balik yang besar dari investasi tersebut. Berikutnya di perusahaan tercatat, apa sih gunanya pasar modal di perusahaan tercatat? Ya gunanya ini teman-teman, pihak yang perlu dana jangka panjang. Gunanya buat apa? Untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut, untuk membangun usaha tersebut lebih baik lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pasar modal sendiri yaitu tempat bertemunya investor dan perusahaan tercatat gitu. Oke, next. Oke, ini gambaran aja, gambaran di Bursa Efek atau nanti kalau teman-teman minat jadi investor, bahwa kita gambarkan mall itu sebagai BEI-nya, Bursa Efek Indonesia, yang melingkupi gitu ya. Terus tokonya itu sebagai perusahaan sekuritas nanti tempat untuk misalnya nanti teman-teman tertarik dengan investasi, teman-teman bisa buka akun saham di perusahaan
sekuritas, ya bukan hanya saham dan lainnya bisa. Berikutnya barangnya itu saham-sahamnya tadi, saham-saham dari emiten-emiten gitu ya teman-teman, emiten-emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan juga digambarkan bahwa pembeli itu sebagai investor ya kita ini, kalau misalnya nanti tertarik, kita akan jadi investornya gitu, investor pasar modal yang memberikan dana dan mereka yang kerja gitu teman-teman. Dan kita dapat imbal balik keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, terus apa sih manfaat pasar modal gitu ya? Manfaat pasar modal bagi masyarakat sendiri nih. Bagi masyarakat sendiri, penciptaan lapangan kerja atau profesi. Ya, kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu semakin menipis ya, karena banyaknya penduduk ya sekarang dari tahun ke tahun bakal bertambah banyak, yang mengakibatkan ya lapangan pekerjaan bakal semakin menipis. Jadi tidak seiring gitu loh. Dengan penduduk yang banyak tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang tinggi. Jadi lapangan pekerjaan dari tahun ke tahun ya bakal menipis gitu teman-teman. Dan kita bisa mengantisipasinya kok, misalnya aku takut nih nanti gak dapat pekerjaan atau lain sebagainya, kita bisa mengantisipasinya dengan investasi tadi, investasi di pasar modal tadi, misal seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Terus bagi investor atau kita-kita ini, yaitu sebagai sarana investasi yang dimana yaitu tadi kita mengharapkan imbal balik atau keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Yang ketiga, bagi emiten, ya penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat, ya tadi gunanya untuk meningkatkan usaha tersebut. Jadi perusahaan itu meningkatkan kinerjanya ya agar memperoleh keuntungan yang banyak dan investor juga kena keuntungannya gitu teman-teman. Dan juga bagi pengusaha ya sumber pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Dan bagi negara sendiri sebagai keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Jadi dengan pasar modal ini ya persaingan usaha itu bakal sehat gitu teman-teman ya, bakal baik. Oke, next. Dan ini contoh-contoh beberapa produk di pasar modal ya. Yaitu yang pertama adalah saham. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan tersebut. Jadi kalau teman-teman membeli sahamnya, berarti teman-teman tuh membeli perusahaan tersebut sebagai pemiliknya gitu, walaupun tidak semuanya. Sebagian perusahaan itu milik teman-teman. Dan teman-teman bisa buka akun saham ini seminimal harganya 100.000. Dengan 100.000 teman-teman sudah bisa melakukan investasi saham gitu. Dan untuk transaksi minimal di saham yaitu 1 lot atau 100 lembar saham. Misal nanti teman-teman lihat nih di waktu buka akun saham, ini harganya ternyata misalnya Antam gitu, harganya 2.340, itu bukan harga 1 lotnya, tapi per lembarnya. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli sahamnya, ya berarti minimal dikalikan 100-nya, dikalikan 100 harga per lembarnya. Jadi, dan juga teman-teman bisa buka rekening saham ini melalui perusahaan sekuritas tadi yang saya bilang, kalau kita mau buka akun-akun untuk investasi seperti saham dan lain sebagainya, kita bisa melalui perusahaan sekuritas. Oke, next. Berikutnya, obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan kalau teman-teman misal minat kepada obligasi ini, teman-teman tuh bisa membeli obligasi ini kalau di negeri ya, misal negeri atau pemerintah, itu seharga 5 juta, itu minimalnya pembelian obligasi pemerintah tuh 5 juta.
dan pembelian minimal obligasi swasta sebesar 1 miliar. Dan pembelian obligasi ini dapat melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai agen penjual obligasi. Oke, next. Oke, berikutnya adalah reksadana. Reksadana sendiri itu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi nanti teman-teman hanya itu memberikan dana, nanti yang mengelola dananya itu bukan teman-teman, tapi dari manajer investasi. Jadi kalau saham tadi kan teman-teman bisa nih ngecek sahamnya bakal naik, turun, bisa menjual, bisa membeli. Tapi kalau di reksadana ini nanti yang mengelola dananya adalah manajer investasi. Dan jenis-jenis reksadana yaitu yang pertama reksadana pasar uang, berikutnya reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, dan yang terakhir reksadana saham. Dan untuk membeli reksadana minimal hampir sama kayak di pembukaan akun saham, yaitu sebesar 100.000. Dan pembelian reksadana ini dapat melalui perusahaan manajer investasi atau agen penjual reksadana lainnya. Oke, next. Oke, dari 3 contoh tadi, kenapa saya nyaranin teman-teman untuk membeli saham gitu ya, untuk mulai investasi saham. Oke, next. Yang pertama yaitu fleksibel, yang dimana yaitu tadi kita bisa mulai investasi saham menggunakan handphone, kita bisa menggunakan laptop. Jadi kalau teman-teman nanti main sama teman, itu tuh kita bisa sambil kerja sebenarnya dengan menggunakan handphone ini. Jadi kita main juga sekaligus bekerja gitu dengan investasi saham tersebut. Terus yang kedua, modal kecil dengan keuntungan besar. Jadi tadi saya sudah contohkan yang tadi beli iPod itu ya dengan saham 1,2 US dollar per saham itu berapa ya? Berarti sekitar 20.000. Teman-teman jika bersabar itu bisa harga satu sahamnya tidak lagi 1,2 US dollar tapi 352, berapa tadi. Jadi kan keuntungannya sangat besar gitu, berlipat-lipat malah teman-teman. Dan berikutnya yaitu kenaikan margin keuntungan signifikan. Ya tadi kenaikannya drastis gitu teman-teman. Kenaikannya sangat tinggi untuk saham ini. Dan berikutnya yaitu aman dan transparan. Jadi nanti kalau teman-teman buka akun saham, jangan takut ya teman-teman, yaitu akunnya bakal aman dan transparan gitu. Berikutnya pajak investasi saham cenderung sedikit. Jadi nanti jika teman-teman menjual, misal tadi teman-teman beli di Apple, saham Apple. Kalau teman-teman jual nanti ada pajaknya nih, tapi pajaknya tuh nggak besar, cuma 0,1% dari keuntungannya gitu teman-teman. Jadi misal tadi keuntungannya 447 juta tadi, ya mungkin teman-teman bisa masih 440 jutaan gitu, karena cuma 0,1% yang diambil oleh perusahaan sekuritas. Dan yang terakhir adalah memunculkan mental kewirausahaan. Ya dengan investasi ini secara tidak langsung tuh teman-teman berani mengambil resiko gitu loh. Berani mengambil resiko yang tinggi. Kenapa ya dengan keuntungan yang besar ya pasti juga resikonya juga besar, nggak mungkin resikonya kecil gitu teman-teman. Jadi sebanding gitu dengan resiko besar, keuntungannya juga besar. Saya tidak langsung memunculkan mental kewirausahaan, berani mengambil resiko gitu teman-teman. Oke, next. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa emiten itu banyak dan akan terus bertambah. Dan sekarang ya ada sekitar 620 emiten. Emiten itu contohnya kayak perusahaan BCA, BNI, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, next. Oke, ini saham-saham di sekitar kita nih. Mungkin teman-teman pernah nabung nih di BNI, BTN, BRI, BCA. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih,
kita tuh kalau nabung gitu kan kadang ada pajaknya nih dari bank tersebut kayak bunga gitu loh, bunga per bulannya berapa. Jadi teman-teman tuh secara tidak langsung uangnya bakal berkurang gitu kan ya. Tapi teman-teman tuh bisa membeli sahamnya gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya menabung di situ, tapi dapat keuntungan juga dari saham mungkin Bank BTN, BNI, BCA dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini mungkin kalau teman-teman suka traveling nih, suka pergi kemana-mana untuk liburan, ya teman-teman pasti beli tiketnya gitu kan ya, tiketnya di Garuda Indonesia, Bayuwana dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh tidak hanya refreshing atau traveling gitu ya menggunakan Garuda Indonesia, tapi teman-teman juga bisa beli sahamnya gitu loh. Jadi teman-teman traveling juga dapat keuntungannya dari saham emiten tersebut. Malah nih ya teman-teman, malah nanti teman-teman dalam traveling ini malah dibayar dengan sahamnya gitu teman-teman, dengan saham yang teman-teman beli gitu. Oke, next. Oke, ini kalau Matahari, Indomaret, Alfamart nggak asing ya bagi teman-teman ya. Jadi ya kita sering berbelanja nih, mengeluarkan uang ke mall, ke Matahari untuk berbelanja apa, secara tidak langsung kan uang kita akan berkurang gitu. Tapi kalau kita beli sahamnya gitu ya teman-teman, bisa dapat keuntungan dari sahamnya. Ya kita tidak hanya mengeluarkan uang untuk berbelanja aja, tapi kita juga dapat keuntungannya gitu loh, dapat keuntungannya dari emiten tersebut. Dari misal contohnya saham di Matahari, saham di Indomaret gitu. Jadi tidak hanya berbelanja, tapi juga dapat keuntungannya, dapat keuntungan dari saham tersebut. Oke, next. Wah, ini cocok nih buat mahasiswa-mahasiswa ya. Kalau misalnya lagi di rumah boring nih, kan suka ngemil nih. Misal seperti makan taro, sari roti, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu tidak hanya menikmati gitu ya, tidak hanya menikmati cemilan-cemilan yang dibuat oleh misal seperti Indofood, sari roti, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa beli sahamnya gitu. Jadi bisa beli sahamnya. Jadi teman-teman tidak hanya membeli barangnya, tidak hanya mengeluarkan barang untuk membelinya, tapi teman-teman juga bisa dapat keuntungan dari saham tersebut. Oke, mungkin next. Oke, untuk closing, aku ngajak teman-teman nih, yuk kita mulai nabung saham mulai dari sekarang. Mungkin kalau nanti teman-teman setelah kita sharing-sharing uh, tadi sharing-sharing tadi, teman-teman tertarik dengan investasi mungkin di saham atau lain sebagainya, Unsaf ini sedang mengadakan mewadahi teman-teman gitu, mewadahi teman-teman yang ingin melakukan investasi saham. Mungkin dari Kak Akbar bisa jelasin nih tentang pembukaan akun saham, terus syaratnya bagaimana, ketentuannya bagaimana, dan apa yang perlu disediakan. Mungkin Kak Akbar, halo? Mungkin untuk Kak Akbar, waktu dan tempat saya kan Kak. Mungkin untuk penjelasan open account bakal dijelasin langsung sama penanggung jawabnya itu nanti ya. Jadi nanti dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Akbar. Sebelumnya suara saya sudah jelas belum ya? Sudah. Oke, makasih. Jelas, Kak. Iya, makasih Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Najmi Fauzan Firdaus. Di sini saya sebagai penanggung jawab open account, yang mana apabila teman-teman kan tadi udah dipaparin ya sama Yuwan tentang apa itu investasi, terus apa saja instrumen investasinya, apa saja manfaatnya. Nah, mungkin dari situ teman-teman sudah mulai tertarik nih dengan berinvestasi, yang mana tadi juga Yuan rekomendasiin investasi apa sih yang sekiranya cocok buat kita milenial kita ini nih untuk berinvestasi di mana gitu ya. Itu tadi saham ya Mas Yuan ya. Nah, mungkin Mbak Yohana boleh share screen dulu.
Oke, nah di sini kami dari KSPM Unsaf dapat mewadahi teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan pembukaan akun saham untuk mulai berinvestasi. Nah, tadi kan untuk buka akun saham itu harus ke sekuritas ya. Nah, di sini kita itu sebagai media penghubung teman-teman dengan sekuritas agar bisa membuka akun saham. Nah, apa aja sih benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman open account atau buka akun saham bareng Unsaf? Mungkin bisa di next, Mbak. Nah, yang pertama jelas, teman-teman bakal dapat yang namanya akun saham untuk bertransaksi saham, untuk jual beli sahamnya. Nah, tapi kan kita mungkin belum paham gitu, terus mungkin masih bingung, terus harus seperti apa, gimana cara jual belinya, gimana analisisnya kan namanya transaksi saham juga perlu analisis ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini juga teman-teman bakal dapat yang namanya SPM. SPM itu Sekolah Pasar Modal yang merupakan pemaparan materi dari pemaparan materi tentang terkait pasar modal yang akan dipaparkan oleh trainer dari IDX langsung beserta trainer dari sekuritas yang bekerja sama dengan Unsaf, yaitu Pintrako Sekuritas. Nah, nanti di sana teman-teman bakal dijelasin tentang seperti tadi ya, basic-basicnya tentang pasar modal, terus gimana transaksinya, gimana cara jual belinya, menggunakan aplikasi apa, terus fitur-fitur apa yang dapat menunjang teman-teman berinvestasi. Terus juga bakal diajarin analisis juga kayak analisis fundamental ataupun teknikal ya. Dan juga mungkin bakal ada materi-materi seperti bandarmologi ya kan. Nah, mungkin teman-teman agak asing gitu, tapi kalau misalkan penasaran bisa langsung OA dan ikutin SPM-nya. Selain itu, teman-teman juga bakal dapat pulsa nih sebesar 25.000 ya kan. Sebagai untuk mengganti kuota teman-teman yang telah dipakai untuk SPM tadi ya kan. Udah dapat akun saham, udah dapat sekolah pasar modal, dapat ilmunya juga kan. Terus dapat juga pulsa. Nah, saya itu juga teman-teman bakal dapat grup diskusi, yang mana grup diskusi ini bakal jadi tempat teman-teman untuk lebih mengenal, terus bisa ada juga rekomendasi-rekomendasi seperti itu yang tentunya bakal membantu perkembangan teman-teman di pasar modal ini. Nah, kan tadi udah dapat akun saham nih, udah dapat SPM juga, dapat ilmu nih, dapat pulsa, grup diskusi. Terus ini mahal nggak sih? Terus biayanya berapa sih ya? Nah, tadi kan dijelasin sama Yuan juga kalau minimal pembukaan akun saham itu harus 100.000 ya. Nah, namun kita lagi ada promo nih buat teman-teman KWU, FMIPA ini yang mungkin bisa di next Mbak Yohana. Nah, teman-teman sudah bisa dapat itu semua dengan harga 25.000 aja ya. Jadi ya teman-teman ya cuma hanya dengan 25.000 teman-teman bisa dapat akun saham, SPM, pulsa sebesar 25.000 dan juga grup diskusi gitu. Ini kayak beli pulsa dapat akun saham gitu ya. Oke, selain itu juga selain teman-teman bisa punya akun saham, bisa dapat ilmu, bisa berinvestasi, mulai praktek ya kan. Teman-teman juga secara tidak langsung ya berkontribusi untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Kenapa? Mbak Yohana bisa di next lagi. Nah, saya ada info gitu kan dari channel YouTube-nya Kok bisa dicari saja. Nah, setiap katanya tuh setiap kenaikan investasi 1% itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3%. Apabila kenaikan 0,3% ekonomi bertumbuh sebesar 0,3%, itu akan menciptakan kesempatan rata-rata sebesar 0,16%, yang artinya di sini dia akan menciptakan dapat menyerap sekitar 75.000 tenaga kerja. Wah, keren nggak? Teman-teman jadi nggak cuma punya akun saham, teman-teman bisa ikut berkontribusi gitu untuk menyediakan lapangan kerja. Ya mana ya sederhananya gitu ya, teman-teman kan mungkin KWU gitu ya, calon pengusaha gitu ya. Artinya teman-teman sebagai pengusaha itu menjadi seorang produsen yang mana perlu faktor produksi gitu kan. Nah,
faktor produksi itu kan salah satunya modal. Modal ini kan tentunya bisa kita dapatkan dari para investor ini. Jadi teman-teman bisa membantu para pengusaha yang apabila teman-teman posisinya sebagai investor, teman-teman bisa membantu para pengusaha untuk membuka usaha, yang membantu dia membukakan usahanya. Kemudian dia juga kan tentu perlu faktor produksi lain, yaitu tenaga kerja, yang mana artinya pengusaha tersebut bisa menyerap tenaga kerja itu. Jadi secara langsung teman-teman bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita mulai berinvestasi. Bisa di next Mbak Yohana. Dan teman-teman bisa hubungi nomor tertera ya apabila teman-teman pengen tanya-tanya dulu gimana cara prosedurnya, atau pengen tanya-tanya tentang hal-hal lainnya gitu seputar open account atau pasar modal juga silahkan. Atau mungkin teman-teman juga pengen berpikir-pikir dulu, silahkan. Tapi jangan kelamaan, karena promonya juga nggak akan berlangsung lama gitu. Cuman sampai akhir bulan nih, begitu. Terima kasih. Mohon maaf ada kredit nih. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kak Akbar. Atau mungkin Mas Yuan. Oke, terima kasih dari Departemen Edu. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan kepada Kak Dela Puspitasari untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Sangat luar biasa sekali ya pemateri kita pada pagi hari ini dari Kak Yuan, kemudian tadi juga ada tambahan dari teman-teman Unsaf FE ya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu bisa menjadi manfaat buat kita semuanya seperti itu. Nah, pasti nih teman-teman udah banyak banget pertanyaan yang pengen kalian tanyain sama teman-teman Unsaf. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2 termin pertanyaan. Nah, teman-teman ketika kalian mau bertanya, kalian bisa masuk ke room chat, kemudian kalian bisa sebutkan nama aja, Kak, saya izin bertanya dengan atas namanya misalkan Kak Fira kayak gitu. Nah, nanti saya akan persilakan teman-teman untuk bertanya. Kemudian terminnya kan ada 2. Nah, setiap termin itu hanya untuk 3 orang penanya, teman-teman. Nah, jadi termin pertama untuk 3 orang penanya, kemudian termin kedua juga untuk 3 orang penanya. Jadi hanya totalnya 6 pertanyaan. Bayangin teman-teman, dari semua teman-teman yang hadir di sini hanya 6 pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa langsung masuk ke room chat, kemudian termin pertama saya akan buka. Baik, sudah masuk 1 orang penanya ya. Bagi teman-teman yang lain masih ada 2 penanya lagi yang bisa bertanya untuk termin yang pertama. Mungkin dari Mbak Khairul Mutahanah ya, izin bertanya. Oke, boleh silakan Mbak Khairul bisa on mic dan on cam ya. Baik, Kak Dela, terima kasih atas waktunya. Oke, izin bertanya Kak, kan tadi ada beberapa jenis investasi, ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, itu di antara jenis investasi itu, manakah investasi yang paling aman dan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, apakah misalnya kita beli saham itu kan tadi kelihatannya selalu mendapatkan keuntungan gitu kan? Apakah ada ketika kita beli saham bukannya untung malah rugi? Itu ada nggak sih Kak kasus kayak gitu? Terima kasih. Ini langsung dijawab. Ini langsung dijawab apa di dulu? Langsung dijawab saja mungkin. Oke, mungkin saya izin menjawab dari Kak Khairul
Tahana, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi menurut saya tadi ada 7 ya investasi. Untuk aman, sebenarnya kalau aman teman-teman bisa emas atau properti. Tapi untuk peningkatan yang signifikan, ya menurut saya di saham ini teman-teman. Selain peningkatannya signifikan, tapi juga ada resikonya. Apakah tadi yang ditanyakan juga, apakah selalu naik gitu ya? Apakah bisa turun gitu kan ya tadi ya, kalau nggak salah. Bisa banget, saham itu bisa naik, bisa turun. Tergantung teman-teman nanti menganalisis perusahaan tersebut. Tadi Mas Nasmi sudah menyampaikan dikit bahwa nanti kalau teman-teman buka akun saham nih, bakal diajarin analisis perusahaan tersebut. Jadi dari teman-teman nanti waktu memainkan saham itu tidak hanya beli gitu loh teman-teman, tapi nanti bakal diajarin, oh ini cara menganalisisnya. Jadi tahu nanti perusahaan mana yang bakal mengalami keuntungan. Mungkin dari aku begitu Kak. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya Kak Hoirul, luar biasa sekali. Jadi intinya learning by doing ya, karena kita nggak tahu apa-apa, pastinya kita butuh belajar gitu. Tapi belajarnya sambil jalan gitu, jadi mulai aja dulu gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Yoga Adi Pradana. Oke, Kak izin bertanya. Silakan mungkin Kak Yoga bisa on cam, kemudian on. Izin bertanya, perkenalkan saya Yoga Adi Pradana, mahasiswa FMIPA. Izin bertanya gitu terkait beberapa poin tadi ya. Yang pertama tadi itu sudah disampaikan dari Kak Iwan, itu kalau misal kita berinvestasi itu ada risiko yang besar gitu. Risiko itu kira-kira apa ya Kak ya? Itu yang pertama. Kemudian di investasi ini atau ya ini investasi itu ada nggak sih Kak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula, jadi biar kita tahu dan kita bisa belajar dari situ Kak, biar nggak mengulangi lagi gitu. Kesalahan apa yang sering dilakukan gitu, dan gimana sih cara mengatasinya gitu Kak. Kira-kira seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yoga Adi Pradana atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin menjawab ya sebisa saya. Jadi risikonya tadi udah dijelaskan dikit tadi ya, bahwa risikonya itu akan mengalami kerugian gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak cermat dalam menganalisis sebuah perusahaan, misalnya kayak tadi di saham, teman-teman tidak cermat dalam menganalisisnya, ya nanti teman-teman bakal mengalami kerugian gitu teman-teman. Terus bagaimana cara meminimalisirnya gitu kan ya kalau nggak salah Kak Yoga? Ya dengan cara kita belajar dan apa ya mencoba boleh gitu kan, rugi tetap pasti bisa rugi gitu ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita tuh mencoba dan terus belajar gitu Kak, dan terus belajar. Dan menurutku kita mulai dari yang kecil dulu aja, karena kalau saham itu kan tergantung dananya juga Kak. Misalnya kan tadi saya udah jelaskan bahwa minimal untuk beli akun saham adalah 1 lot. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan bisa beli lebih dari 1 lot gitu loh teman-teman. Misal 10 lot, 100 lot dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mulai dari yang kecil, dari 1 lot dengan modal yang kecil gitu. Untuk meminimalisir resiko, yaitu untuk belajar juga teman-teman. Untuk belajar nanti kalau dari kesalahan itu pasti ada pembelajarannya gitu yang bisa kita ambil. Jadi gitu Kak. Terus tetap belajar dan semangat, menurutku gitu. Dan jangan takut untuk mencoba lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian untuk, oh iya Kak, itu boleh. Suaraku masuk nggak ini? Hah? Masuk Mas. Jadi gambarannya tuh kayak beli saham itu kan kita sama dengan membeli perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu kinerjanya menurun atau lebih rendah dibandingkan dari sebelumnya, itu bakal berimbas kepada harga saham perusahaan yang kemungkinan besar akan turun. Jadi sebisa mungkin bagi para investor milenial ini harus menganalisis dulu nih perusahaan mana yang mau kita investasikan. Jangan asal comot
kita sembarangan tanpa ada indikator-indikator buat memilah perusahaan mana yang cocok buat kita ke depannya seperti itu. Terus cara kita meminimalisir risiko itu apa? Ya kita kayak yang disebutin tadi, belajar dan belajar. Dan dari Unsur menyediakan forum diskusi dan SPM. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih tentang investasi pasar modal itu bisa join dengan cara open account di Unsur. Nanti bakal dapat benefit yang udah disebutin tadi, dapat forum diskusi sama dapat SPM. SPM-nya itu nggak cuma sekali 2 kali, kita bakal ngadain SPM banyak kali. Jadi buat teman-teman yang benar-benar minat buat memahami pasar modal bisa langsung open account biar nanti bisa langsung masuk grup kayak gitu. Dari aku cukup deh. Oke, terima kasih Kak Akbar atas tambahannya. Mungkin begitu teman-teman yang bisa kita jelaskan. Mungkin kembali ke Kak Adela sebagai. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, untuk termin yang pertama itu dari Kak Vira Lidiana, izin bertanya. Oke, untuk Kak Vira bisa langsung on cam dan on mic. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Vira Lidiana, izin bertanya. Pertanyaan saya terkait trading dan investasi ya. Jadi, istilah trading ini saya sering bingung ya, karena sedikit cerita saja, saya pernah bertemu 2 teman. Yang pertama dia bilang, oh aku trading saham gitu. Terus yang keduanya lagi saya tanyakan kan, kamu trading saham? Enggak, saya investasi bukan trading. Nah, ini yang saya bingungkan, apakah trading dan investasi itu berbeda atau sama? Jika berbeda, sebagai pemula sebaiknya memilih menjadi seorang yang melakukan trading itu atau investasi. Mungkin ini juga menjadi salah satu pertanyaan nantinya bagi teman-teman yang memang baru berkecimpung di saham. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vira Lidiana atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab sebisa saya ya. Untuk trading dan investasi itu menurut saya yang beda adalah tujuannya teman-teman. Tujuannya kalau trading itu kita dengan cara cepat gitu. Maksudnya kayak membeli terus nanti kita menjual. Jadi kayak cepet gitu loh. Tapi kalau investasi itu untuk jangka panjang gitu. Jadi kita melihat perusahaannya itu untuk jangka panjang, tidak untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek itu disebut trading. Jadi kita lihat menganalisisnya itu untuk perusahaan yang untungnya untuk jangka pendek gitu. Tapi kalau investasi kita menganalisisnya untuk perusahaan yang jangka panjang gitu. Jadi keuntungannya itu perlahan gitu. Kalau misalnya trading tadi ya itu ada resikonya juga sih. Kalau trading kan juga harus tahu kapan harus menjualnya gitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Akbar. Saya mau nambahin, boleh nggak? Masuk ya suaraku. Jadi perbedaan utama antara investasi sama trading itu ada di timeline waktunya. Kalau investasi itu lebih ke jangka panjang, bisa 2-5 tahun, sedangkan trading itu harian bisa, bulan bisa, mingguan bisa. Seperti itu perbedaan trading sama investasi. Tapi ada perbedaan terkait analisisnya. Kalau investasi itu kita pakai analisis fundamental. Jadi kita benar-benar menilai value dari perusahaan itu apa. Tuh. Tapi kalau untuk trading kita pakai analisis teknikal. Jadi kita melihat pergerakan saham harian tidak lebih banyak. Mungkin buat teman-teman masih awam terkait analisis teknikal sama fundamental. Jadi mungkin kalau mau mempelajari lebih dalam bisa untuk pengetahuan nanti bakal dijelasin lebih rinci. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk Kak Fira nih, kira-kira gimana Kak? Ya, terima Sudah kasih. paham atau? Ya, Baik. kasih. Untuk selanjutnya ya teman-teman, karena masih ada termin yang kedua, itu termin kedua dibuka untuk 3 orang penanya aja nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan dan masih bingung nih beberapa hal mengenai saham dan investasi, bisa langsung masuk ke room chat, kemudian tuliskan nama dan izin bertanya. Baik, sudah masuk 2 orang penanya, masih ada 1 slot lagi ya teman-teman, jangan sampai sia-sia nih kesempatannya. Saya mulai saja, itu dari Kak Risma Maulidia Safei. Izin bertanya, oke baik. Untuk Kak Risma bisa on cam, kemudian on mic, dan ajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Maulidia Safei, izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui risiko yang akan dihadapi ketika ingin melakukan investasi pada sebuah perusahaan? Dan ketika mengalami kerugian, apa langkah awal yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Kak Risma atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman UNSAF bisa menjawab pertanyaan dari Kak Risma. Izin menjawab tadi pertanyaannya terkait itu. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kerugian? Benar itu bukan? Sebelumnya suara aku masuk nggak ya? Suaranya sedikit kurang jelas, Kak. Oh gitu, aku lagi di luar soalnya. Cek, masuk nggak? Masuk, Kak. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan ketika kita mengalami kayak macam harga saham turun gitu ya? Jadi ini kembali lagi ke perspektif kita mau ngambil investasi atau trading. Ketika kita melakukan investasi, kita kan melakukan analisis fundamental. Kita benar-benar menganalisis kualitas dari perusahaan itu tuh bagus atau enggak. Ketika harga saham perusahaan investasi kita turun, itu bisa kita antisipasi dengan kita membeli di bawah. Jadi harga akan otomatis terefek apa begitu, kayak di rata-rata gitu sama. Jadi emang pergerakan harga saham itu kan fluktuatif ya, tiap hari bakal berubah seiring dengan market juga gitu. Beda lagi kalau kita trading. Kalau kita trading itu kan targetnya hanya untuk jangka pendek. Jadi emang kita berpacu juga sama market itu. Ketika market berkata sell, ya kita harus ikut sell, karena kalau kita nyangkut pas trading itu bakal kacau karena kita menganalisis bukan atas dasar fundamental perusahaan tapi atas dasar pergerakan saham di hari yang sebelumnya. Jadi intinya kayak kita harus tahu dulu tujuan kita ini investasi apa trading. Kalau kita trading, kita harus segera cut loss. Cut loss itu kita jual biar lebih murah dibandingkan kita harga beli, itu cut loss. Kita cut loss atau kita
kita kalau investasi ya kita memberikan itu lagi biar harga kita bisa kita bisa itu biarnya 2000, ternyata dari esok turun jadi 1.700. Nah itu kalau kita pilih lagi itu harganya bakal terexpress jadi 1.750 itu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau investasi atau trading. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Dari Kak Risma nih, kira-kira gimana Kak? Ada pertanyaan lagi atau cukup nih jawabannya dari teman-teman UNSAP? Apakah suara saya masuk? Ya, masuk Del. Nah, mungkin dari Masuk, Del. Rina jelas ya Riz, kayak gitu. Jadi terima kasih atas jawabannya. Oke. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa untuk termin yang kedua itu juga untuk 3 orang penanya. Ini baru masuk 2 orang penanya, masih buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu dari Diva ya. Untuk Kak Diva, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Lutfia, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan beberapa jenis investasi nih, ada saham sama satu lagi reksadana. Kalau saya lihat, karena saya sering main Twitter kan banyak teman-teman saya yang melakukan investasi melalui reksadana juga. Nah, untuk cara kerja saham dan reksadana itu sekiranya sama atau beda ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Diva Lutfiawani Malik. Mungkin saya ingin menjawab ya, izin menjawab sebisa saya. Setahu saya kalau reksadana dan saham itu agak berbeda ya. Kalau reksadana yang memainkan bukan kita cuma memberi modal. Jadi saya udah jelaskan dikit lah. Kalau reksadana kita hanya memberi modal nih, kita hanya memberi modal. Nanti yang kerja adalah manajer investasi, gitu. Jadi nanti kita memilih manajer investasi kita salurkan modal, mereka yang bekerja. Tapi kalau saham, yang memantau itu kita sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kita nih yang memantau sahamnya tuh bakal naik atau turun, itu nanti kita sendiri kalau saham. Jadi mungkin itu kalau reksadana nanti yang main adalah manajer investasi, tapi kalau saham adalah yang punya atau investornya sendiri. Mungkin itu Kak. Nambahin lagi boleh nggak? Suara aku masuk nggak? Akbar. Aku izin nambahin ya. Reksadana sama saham. Jadi udah disebutin sama Yuan tadi untuk reksadana itu kita bisa milih instrumennya, kita bisa milih instrumen saham, pendapatan tetap, atau dan sebagainya. Karena kan reksadana ada berbagai macam jenis. Dan ini kita membandingkannya antara reksadana saham sama saham kali ya. Biar apa? Kalau saham itu kita harus kalau kita trading dan trading itu kita harus melihat market, selalu melihat market bergeraknya itu trennya itu beli atau jual gitu. Tapi kalau untuk reksadana saham itu kita tinggal setor uang manajer investasi, terus kita udah biarin karena kita nggak bisa milih juga saham apa yang mau kita pilih gitu. Tapi ada instrumen yang belum cukup populer di saham, itu namanya ETF. ETF itu semacam reksadana juga, reksadana saham. Bedanya reksadana itu kita bisa milih nih, kita mau pilih saham yang apa. Misal saham yang berbasis syariah atau berbasis consumer good atau saham LQ45 seperti itu. Jadi emang perbedaannya lebih ke arah kita bisa mengontrol investasi atau enggak. Jadi
Baik, mohon maaf ya, ini ada sedikit kendala di sinyal teman-teman kayak gitu. Karena kita semua serba online, jadi ya kayak gini, kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian teman-teman, saya ingatkan lagi masih ada satu lagi kesempatan teman-teman untuk bertanya nih. Kira-kira masih ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, masuk lagi dari Kak Yoga sama Kalisti ya. Karena ada dua nih. Oke, karena yang masuk 3, jadi mungkin saya akan pilih salah satu aja kali ya. Untuk Kalisti mungkin, dari Kalisti izin bertanya, waktu dan tempat bisa saya serahkan kepada Kalisti. Oke, terima kasih untuk Dela. Pertanyaan dari saya itu, apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan harga dari saham perusahaannya? Baik, sudah cukup jelas ya mungkin pertanyaannya, atau mungkin mau diulangi lagi pertanyaannya? Dari teman-teman Unsaf, bagaimana? Mungkin bisa diulangi lagi ya. Nah, baik, untuk Kalisti berarti pertanyaannya diulangi lagi dengan cukup jelas ya, satu kali lagi. Pertanyaannya itu, apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan harga dari saham suatu perusahaan? Sudah cukup jelas? Nah, sudah jelas ya. Untuk teman-teman Unsaf, dipersilahkan. Oke, baik, mungkin saya bisa membantu menjawab ya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi nilai saham suatu perusahaan? Yang pertama itu ada kondisi fundamental perusahaan tersebut. Jadi kita mengetahui nih perusahaan tersebut itu kondisi fundamental seperti apa. Lalu yang kedua itu ada kondisi ekonomi negara, itu juga bisa masuk ke dalam pengaruh nilai saham. Nah, lalu berikutnya ada gejala turun naiknya kurs rupiah atas mata uang asing. Itu juga karena inflasi, itu juga bisa masuk ke dalam pengaruh nilai uang saham gitu dalam suatu perusahaan. Mungkin dari saya sih itu aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Izin masuk boleh nggak ya? Dipersilakan, Kak. Jadi itu yang mempengaruhi pergerakan harga saham itu kan tadi benar apa yang dikatakan Mbak Yohana, itu ada sebenarnya itu secara spesifiknya itu ada faktor internal sama faktor eksternal itu sendiri. Saya akan sedikit menambahkan aja yang tadi disampaikan Mbak Yohana itu udah benar. Secara spesifiknya gini, kalau secara internal itu kan lebih ke keuangannya perusahaan. Misal perusahaan mengalami pilot itu kayak dia secara finansialnya, secara keuangannya dia itu mengalami kerugian terus, atau dari sisi finansialnya itu sangat-sangat tidak sehat gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali keadaan keuangan perusahaan itu. Terus itu secara internal. Hubungannya apa dengan eksternal? Eksternal merespon eksternal itu sebelumnya berkaitan dengan kita sendiri sebagai investor. Itu melihat perusahaan itu jelek dengan sisi finansialnya, dengan sisi keuangannya itu sendiri. Kalau kita menginvestasikan ke perusahaan yang sisi keuangannya saja itu masih buruk, kita ragu untuk kayak memberikan
menanamkan uangnya kita berupa saham ke perusahaan itu. Karena dari sisi keuangannya aja dia buruk gitu. Nah, itu yang dapat membuat harga sahamnya itu turun. Misal nanti ada berita emiten A mengalami kerugian sebesar sekian. Nah, itu biasanya diiringi dengan penurunan harga sahamnya itu sendiri. Responnya itu adalah negatif. Atau masalah global pada saat awal-awal pandemi itu, di awal bulan Maret atau akhir gitu, sekitar 2020-an itu harga saham udah mulai turun itu meresponnya, karena keadaan global pandemi itu kan banyak keterbatasan, banyak yang WFH, dan di situ akhirnya ekonomi kan terbatasi. Nah, itu respon pasar buruk gitu, sehingga membuat harga saham itu turun. Nah, mungkin itu gambaran kayak secara prakteknya gitu, gimana yang membuat harga saham itu turun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Unsaf FE yang telah memberikan jawabannya untuk teman-teman KWO. Kemudian karena sesi pertanyaan ini sudah selesai dan termin juga sudah penuh ya pertanyaannya, mungkin ada beberapa kesimpulan sedikit ya, karena tadi kan udah sampaikan materi, kemudian sudah sesi tanya jawab juga gitu. Intinya dari saya itu tadi yang pertama kan kita belajar tentang investasi. Sebenarnya investasi itu apa sih teman-teman kayak gitu. Jujur ya, untuk kita teman-teman dari FMIPA Kak, itu ini benar-benar bahasa baru banget karena jarang banget didengar sama kita. Kita tahunya cuma rumus mungkin atau praktek-praktek yang berhubungan dengan sains, tapi tiba-tiba kita belajar tentang yang namanya saham, investasi, dan itu benar-benar kata-kata yang asing bagi kita. Tapi ternyata kalau saya pelajari lebih dalam, menarik juga kayak gitu, karena yang namanya saham dan investasi kan untuk jangka panjang ya kayak gitu. Kemudian investasi sendiri ya, balik lagi ke topik yang utama tadi adalah modal yang kita keluarkan, kemudian tapi tidak digunakan untuk jangka yang pendek gitu. Jadi untuk jangka yang panjang, yaitu kan penanaman aset yang diharapkan dapatkan jangka panjangnya. Nah, sebenarnya investasi itu digunakan untuk apa aja sih? Nggak usah jauh-jauh sih teman-teman, menurut saya untuk kita yang mahasiswa, ya nggak sih? Yang mungkin kita kan kisaran umur 19 mungkin sampai 23-24 tahun ya. Sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih. Kayak memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu sudah jauh lebih cukup, cukup gitu loh menurut saya. Karena yang namanya anak muda, yang namanya anak milenial, pasti kan apa-apa masih ke orang tua gitu. Kalau kita udah punya mungkin pemikiran sendiri untuk lebih maju lagi, pasti kita udah mikir nih, oh oke, aku harus punya pegangan ini nih, aku harus belajar ini. Karena kan kita nggak tahu ya, masa depan nanti kita nggak ada yang bisa nebak gitu. Tapi ya apa salahnya kita persiapkan dari sekarang gitu. Karena di era zaman sekarang ini banyak anak muda yang memilih untuk mempersiapkan masa depannya tuh nanti aja lah, umur kita kan masih panjang gitu. Ya kalau umurnya masih panjang gitu, kenapa kalau kita nggak bisa mulai dari sekarang, kenapa nggak dimulai dari sekarang aja gitu. Toh juga tenaga kita masih banyak, kemudian relasi kita juga bisa bertambah lebih banyak gitu. Kalau misal kita nunggu saat tua nanti, ya itu kondisi badan kita udah beda, terus kemudian relasi kita juga mungkin udah beda lagi nih, kita bermainnya sama orang-orang yang kayak gimana juga kita nggak tahu gitu. Kemudian untuk jenis-jenis investasi sendiri kan tadi ada banyak banget ya teman-teman. Ini juga yang kita tahu mungkin hanya saham atau reksadana atau emas, properti. Kita cuma tahu ya sekedar tahu gitu. Ternyata di sini kita diajarkan lebih dalam bahwa saham itu seperti ini. Oke, uang dari saham itu nilainya seperti ini. Kalau rugi tuh kayak gini nih. Kalau kita nggak mau rugi, berarti kita harus belajarnya seperti ini, kayak gitu. Tadi ada saham, ada deposito, kemudian obligasi, emas, properti, reksadana, dan lain sebagainya.
Tentunya ketika kita mau bermain dengan saham, investasi, kita juga nggak mau rugi dong. Tapi menurut buku yang saya baca, itu seorang pengusaha itu sebenarnya nggak takut buat rugi, tapi kalau rugi juga nggak mau gitu. Ya kan, kayak gitu. Kemudian manfaat investasi pasar modal ya, itu yang paling menonjol adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli, kayak gitu. Kalau anak-anak milenial zaman sekarang nih, kalau misalkan gini teman-teman, kita tuh jauh satu langkah lebih maju dari teman-teman kita yang mungkin kalau habis kuliah nih, habis itu rebahan-rebahan aja, atau habis kuliah mereka acara yang lain, tapi yang kurang bermanfaat, kayak gitu, misal main-main aja, tapi kita satu langkah lebih maju, karena kita sudah mempersiapkan masa depan kita sejak dini. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kita mempersiapkannya lebih dini, pasti kan dapatnya juga lebih dini, gitu. Kemudian untuk manfaat pasar modal sendiri itu dari berbagai aspek itu dapat teman-teman. Dari masyarakat itu juga dapat manfaatnya untuk membuka lapangan kerja. Kemudian bagi investor itu juga dapat manfaatnya kan, karena mereka juga dapat untung. Kemudian bagi emiten juga. Kemudian bagi pengusaha apalagi kan, kayak gitu. Yang terakhir itu adalah keuntungannya bagi negara, gitu. Negara kan juga nanti perekonomian Indonesia ini meningkat, negara juga mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian kenapa harus kenal saham, kemudian kita harus mencoba Baik, saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ya balik lagi karena sinyalnya naik turun di sini. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan lagi. Mengapa kita harus mengenal saham dan mengapa kita sebaiknya itu mencoba gitu untuk menanam saham mungkin? Karena yang pertama itu fleksibel. Kemudian modalnya tuh sedikit teman-teman dibandingkan dengan misalkan kita mau buka ruko atau kita mau buka cabang baru, pasti kan nggak butuh modal yang nggak sedikit kan, 1 juta, 2 juta aja kurang banget malahan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu lebih aman dan transparan. Kemudian yang terakhir nih yang benar-benar mungkin nggak kita rasakan secara finansial atau secara langsung, tapi itu akan membawa dampak yang lebih baik untuk kehidupan kita nanti, yaitu tumbuhnya mental seorang pengusaha. Itu yang susah teman-teman. Karena pengusaha itu ya dia yang jatuh, dia yang bangkit lagi, dia yang jatuh, dia yang bangkit lagi, sampai dia itu benar-benar mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya dia, gitu. Mungkin beberapa simpulan yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman masih dirasa ada yang kurang, teman-teman pasti udah nyimpulin sendiri kok sebenarnya manfaat dari acara kita pagi ini tuh apa untuk diri kalian masing-masing kayak gitu. Kesimpulannya sudah baik. Dari saya mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih Kak atas waktunya dari teman-teman Unsaf FE yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada teman-teman KWU UNES nih, KWU FMIPA UNES ya kayak gitu. Tadi udah berbagi banyak banget dan sudah meluangkan waktunya. Kemudian semoga kegiatan kali ini dapat membawa banyak manfaat tentunya bagi kita semuanya, bagi teman-teman KWU, bagi teman-teman Unsaf, yaitu membuka mindset kita untuk jadi entrepreneur yang lebih baik lagi dan bisa bersaing di luaran sana, seperti itu. Dari saya cukup dan saya kembalikan lagi kepada MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri dan moderator kita yang asik ini. Oke, teman-teman bisa gabung ya.
Yuk, semangat yuk.
Selamat buat Kak Anissa. Baik, untuk penyerahan kenang-kenangan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Unsaf FE ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Penyayang. Hari ini kami berkumpul di sini memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan kami dengan mengharap atas ridho-Mu. Ya Allah, dan hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah aktivitas yang telah kami laksanakan sebagai amal ibadah kepadamu. Ya Allah, ridhoi dan berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, dan mudahkanlah kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini, ya Rabb. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat selama melakukan acara pada hari ini, ya Allah, juga dosa kesalahan yang telah kami lakukan sebelumnya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu yang kami sadari ataupun kami tidak sadari, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.